Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa sholat sunnah sebelum subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tentu karena nilainya yang sangat luar biasa, kita berusaha untuk tidak ketinggalan. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah di waktu malam yang gelap gulita. Mereka-mereka itu akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa terus mengaji, menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Itu motivasi bagi kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini sudah kami siapkan sebuah materi dengan judul tawasul. Apa itu tawasul? Yang pertama, tawasul adalah mengambil perantara atau wasilah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawasul adalah perantara, satu upaya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjuran untuk bertawasul diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini perintah untuk mencari wasilah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Imam At-Tabari berkata, wabtaghu ilahi al-wasilah, berarti carilah kedekatan, jalan apapun atau bentuk kedekatan apapun yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagai manusia muslim, ia harus selalu memperhatikan rambu-rambu Islam dalam masalah tawasul. Karena tidak semua bentuk tawasul atau perantaraan yang berkembang dalam masyarakatnya diperbolehkan dalam ajaran Islam. Ini yang perlu kita perhatikan.
Ada tawasul yang dibenarkan dan ada tawasul yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini yang akan kita bahas. 3 tawasul yang dibenarkan atau masruk. Tawasul masruk adalah takarub kepada Allah dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti takarub dengan ibadah wajib atau sunnah dan amal-amal soleh yang lain. Dan tawasul masruk ini ada 3 jenis yang telah disepakati oleh ulama, yaitu A. Tawasul kepada Allah dengan amal soleh, di mana seorang hamba memohon kepada Allah dengan amalnya yang paling baik, seperti sholat, puasa, keimanan, ketauhidan, meninggalkan kemaksiatan dan semacamnya, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi, yaitu tentang keesaan Allah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ashabul Ghar, orang-orang yang masuk gua, yang terperangkap dalam gua, lalu setiap mereka berdoa kepada Allah dengan amal-amal mereka, agar Allah membukakan pintu gua yang tertutup dengan batu besar. Satu di antaranya mereka bertawasul dengan amanah atas upah pegawainya, yang kedua dengan birrul walidain, dan yang ketiga dengan penjagaannya dari zina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dengan hadis ini, tawasul yang dibenarkan yang pertama adalah dengan amal soleh. Dan di sini disampaikan melalui hadis ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Maka mereka bertiga ini tidak bisa keluar dari gua tersebut. Lalu yang pertama mengatakan dengan amalnya atas amanah upah pegawainya. Jadi orang pertama ini ngomong kepada Allah, ya Allah, berdoa dia, dulu aku punya beberapa pegawai, semuanya aku berikan upah, ada satu yang ketinggalan, dia tidak hadir ketika aku beri upah. Setelah berjalan sekian tahun, satu orang yang belum aku beri upah ini datang kepadaku dan dia minta gajinya. Maka aku sampaikan kepada beliau, semua ini yang kamu lihat ini adalah punyamu. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena upahmu telah aku puter, aku kembangkan usaha, akhirnya bisa menjadi banyak ini. Ya Allah, kalau dengan upayaku seperti ini, dengan amalku seperti ini, Engkau ridhoi, maka bukalah pintu gua ini. Maka batu besar itu bergeser sedikit. Tapi 3 orang ini belum bisa keluar dari gua tersebut. Maka orang kedua ngomong, berdoa juga kepada Allah dengan amal solehnya. Ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang masih hidup, sudah sepuh, sudah usia lanjut, dan aku sangat memperhatikannya, dan aku senantiasa memberikan minuman susu terbaik untuk kedua orang tuaku ini. Sebelum aku berikan kepada keluargaku dan kepada budakku, aku utamakan kedua orang tuaku ini. Suatu ketika aku mencari kayu bakar, dan ketika kembali ke rumah, kedua orang tuaku ini sedang tidur pulas. Aku buatkan susu terbaik untuk orang tuaku ini. Aku tunggu sampai mereka berdua bangun, ya Allah. Akhirnya bangun sampai subuh. Dia tidak tidur menjaga minuman susunya ini. Maka ketika kedua orang tua ini bangun, mereka langsung meminum susu yang telah aku buat.
Kalau dengan amalku ini engkau ridho ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Maka batu besar ini bergeser sedikit, tapi tentu masih belum bisa membuat 3 orang ini bisa keluar dari gua tersebut. Orang ketiga berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu aku sangat mencintai putri pamanku, dia sangat cantik, aku suka kepadanya. Suatu ketika putri pamanku ini butuh uang, dia datang kepadaku untuk pinjam uang 120 dinar. Maka aku katakan kepadanya, aku bisa memberimu uang asal kamu mau berbuat maksiat kepadaku. Putrinya tadi menyetujui karena dia memang butuh uang. Ketika itu aku lakukan, ya Allah, aku diingatkan oleh putrinya, aku masih belum sah menjadi milikmu. Bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah? Maka aku sadar, ya Allah, aku tidak melakukan hal itu. Maka dengan amalku ini, kalau engkau ridho ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Maka batu besar ini bergeser lagi, dan ketiga orang ini bisa keluar dari gua tersebut. Maka ini menjadi dasar bahwasanya berdoa, tawasul dengan amal soleh itu dibenarkan oleh agama. Apapun bentuk amal itu, ketika Allah ridho, maka itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang baik atau sifat-sifatnya yang mulia, merupakan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'auhu biha wa dharul ladina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lafaz walillahil asmaul husna fad'auhu biha menunjukkan cara bagaimana kita memanfaatkan asmaul husna dalam memanjatkan doa-doa kita kepada Allah, yaitu fad'auhu biha, atau panggillah dia dengan nama-nama yang indah itu, atau berdoalah dengan memanggilnya dengan nama-nama tersebut. Misalnya, ya Syafi isfini, wahai yang maha penyembuh, sembuhkanlah aku. Ya Rahman irhamni, wahai yang maha penyayang, sayangilah aku. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Kemudian hendaknya melakukan usaha untuk mewujudkan apa yang dia minta, seperti bekerja, berobat, dan lain-lain, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah semata. Maka tawasul yang kedua yang dibenarkan adalah dengan asmaul husna, menyebut nama-nama Allah. Maka paling tidak ketika kita berdoa, jangan lupa pertama ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling tidak 4 ini. Maka ditambah apapun dengan asmaul husna sangat bagus ya. Mengagungkan Allah, paling tidak alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tawasul dengan minta doa dari orang soleh yang masih hidup. Nah, ini penekanannya di sini, yang masih hidup. Dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah,
bahwasanya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maka pertama, meminta kepada zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya ini, aku sangat dekat, aku mengabulkan permohonan orang atau hamba yang meminta kepadaku. Secara tidak langsung ayat ini mengisyaratkan bahwa peluang terkabulnya doa seseorang bertingkat-tingkat sebanding dengan kualitas ketaatan dan kedekatannya kepada Allah. Oleh karena itu ada beberapa sahabat yang meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakannya. Sangat banyak orang-orang yang datang kepada Nabi, ya Nabi, saya mohon dibantu doa. Banyak sekali hajat-hajat para sahabat, para orang-orang waktu itu yang minta bantuan doa kepada Nabi. Ya, karena mereka paham doanya Nabi ini tentu sangat mustajab. Bahkan ada orang yang sangat miskin. Mungkin kita pernah mendengar namanya Sa'labah itu. Itu ditegur, hei Sa'labah, tak delok-delok awakmu mari sembayang kok langsung mulai pelencing. Apa jawab Sa'labah? Bagaimana saya tidak langsung pulang ya Rasul? Baju yang saya pakai ini gantian dengan istriku. Allahu Akbar, saking melarati. Maka tolong sampean bantu doa supaya aku meningkat kesejahteraan hartaku, supaya aku dadi wong sugih. Itu permintaan Sa'labah. Nabi sudah paham, diberitahu orang model Sa'labah ini gak cocok dadi wong sugih, sangat bahaya. Maka tidak didoakan oleh Nabi. Besoknya datang lagi, ya Nabi bantuin pak dongo aku cek cepet sugih, cek iso sedekah, cek iso bantu yatim piatu, fakir miskin, cek iso bangun masjid dan sebagainya. Tidak dibantu doa oleh Nabi. Besoknya datang lagi, ya Nabi bantuin doa pak. Akhirnya Nabi timbangane njaluk terus, ya wis tak bantu dongo gitu. Akhirnya didoakan sama Nabi. Kaya. Siapa ini? Sa'labah ini punya kambing satu, berkembang banyak dan sebagainya. Akhirnya jadi orang kaya yang biasanya sregep sholat jamaah mulai telat. Nah, biasanya sholat pertama mulai telat. Alasannya sibuk, mulai banyak usaha, mulai banyak yang harus diurusi. Terus berkembang waktu, mulai gak ketok nang masjid lho ya, wis mulai. Ditanya, iya aku sik repot, gak sempat nang masjid. Coba. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ketika ditagih zakat nggak mau bayar. Allahu Akbar. Maka ternyata harta itu ujian yang berat. Kelihatannya enak ngomongnya, kok aku nak sugih, sedekah, bangun masjid, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Teorinya gampang, tapi ketika sudah punya banyak uang, ternyata janjinya sudah tidak dilakukan lagi. Maka ini mengingatkan kepada kita, intinya adalah doa seseorang itu boleh ya. Katakanlah panjenengan umpamane minta bantuan Pak Heru, Pak Heru tolong saya dibantukan donga lah, boleh ya, mudah-mudahan mustajab ya, kan gitu. Artinya minta doa kepada orang soleh siapapun itu syaratnya adalah masih hidup. Nah, maka kita lanjutkan, di antara dalil tuntunan tawasul dengan minta doa dari orang yang soleh yang masih hidup adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 64. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka
ketika menganiaya dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini salah satu dalil membolehkan minta bantuan doa kepada Rasul. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya dari sahabat Anas, ia mengatakan pada zaman Umar bin Khattab pernah terjadi musim paceklik. Ketika melakukan sholat istiqo, Umar bertawasul kepada paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib. Ya Tuhan, artinya kepada Allah ya, dulu kami mohon kepadamu dengan wasilah nabimu dan engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami mohon kepadamu dengan tawasul paman nabimu, turunkanlah hujan kepada kami. Allah pun segera menurunkan hujan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalil kedua yang membolehkan seseorang bertawasul atau minta bantuan doa kepada orang soleh yang masih hidup. Yang C, kisah si tunanetra yang meminta doa kepada Rasulullah SAW untuk kesembuhannya. Dasarnya di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3578 dan Ibnu Majah nomor 1385 dengan sanad yang sahih. Ada orang tunanetra datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong po saya ini dibantu doa supaya saya bisa sembuh mataku ini. Maka dibantu doa oleh Rasulullah dan akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, kisah orang Arab Badui yang masuk masjid ketika Nabi sedang khutbah Jumat, lalu mengeluhkan jalan yang pecah-pecah, keluarga yang kelaparan, dan harta benda yang binasa akibat paceklik yang berkepanjangan. Kemudian meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah supaya turun hujan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini dasar bahwasanya seseorang bisa minta bantuan doa kepada orang soleh yang masih hidup. Inilah tawasul-tawasul yang oleh para ulama dibenarkan menurut agama. Yang keempat, tawasul yang salah. Nah ini, kalau tadi yang dibenarkan oleh agama, sekarang yang salah. A, perantara orang yang sudah meninggal, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3, yang artinya, ingatlah hanya kepada Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka yang sudah mati ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Padahal Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 di atas tadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maka contoh pertama, tawasul yang salah adalah minta-minta kepada orang yang sudah mati. Dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu yang senang datang kepada kuburan-kuburan orang soleh. Di situ di dalam Al-Quran, karena mereka diingatkan, kenapa kamu ini minta-minta kepada orang yang sudah mati, datang ke kuburannya, nangis-nangis, mengajukan hajat. Apa jawab mereka, pelaku-pelaku kesyirikan ini? Loh, kami ini tidak menyembah mereka, tidak minta kepada mereka, cuman kami berharap doa kami ini diantarkan kepada Allah. Padahal Allah sudah menegaskan, mintalah kamu kepadaku, ud'auni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, berdoalah kamu kepadaku, akan aku kabulkan. Enggak usah perantara orang mati. Dan itu dilakukan oleh
umat Islam sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Coba dilihat di kuburan-kuburan orang-orang soleh, kuburan-kuburan sunan, kuburan-kuburan wali. Hampir tiap saat penuh dengan orang datang ke kuburan tersebut minta-minta. Semua mengajukan hajat. Mohon maaf, saya ini di Surabaya mulai lahir sampai sekarang itu 1 kali ke kuburan Ampel. Itu pun diajak Ustadz Musyafa. Tujuannya apa? Supaya kamu tahu kelakuannya umat Islam, ya. Supaya menjadi bahan dakwah. Maka saya dengan beliaunya diajak ke sana dengan beberapa muridnya. Kita lihat, luar biasa. Kebetulan malam Jumat, wah berjubel orang dari mana-mana. Semua mengajukan hajat, makin dekat kuburannya makin khusyuk, makin nangis-nangis. Ada satu orang saya tanya, Bapak saking pundi? Kula saking Kediri. Wonten hajat nopo? Kula niki sakit pun bertahun-tahun. Kula minta kuburan Sunan Ampel untuk menyembuhkan saya. Allahu Akbar. Coba. Sudah putus asa kelihatannya. Dan hajat macam-macam. Ada yang pengen nikah gak payu-payu, ya kan? Datang ke kuburan Ampel. Ada yang pengen diangkat derajatnya, diangkat pangkatnya, diterima pegawai negeri, macam-macam hajatnya. Mayoritas semuanya sama, minta barokah. Kenapa kok minta kuburan orang yang sudah mati? Jangankan kuburan wali, kuburan orang soleh, kuburan Nabi Muhammad pun itu divonis oleh Allah tidak bisa apa-apa. Beliau sudah beda alamnya. Nanti di akhirat beliau diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itu saja. Sekarang tidak bisa apa-apa. Maka kuburannya itu dijaga oleh laskar Arab itu. Nggak boleh mendekat. Karena kalau dibebaskan banyak orang mendekat minta-minta kepada kuburan Nabi. Dan itu akan terus terjadi. Sampai akhir hayat nanti. Sampai akhir zaman. Banyak orang mendatangi kuburan-kuburan orang soleh untuk minta-minta. Salah satunya minta bantuan doa. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tidak bisa. Bahkan kamu pun Muhammad tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang sudah mati. Coba, Nabi saya tidak bisa. Itu tawasul yang salah yang pertama. Yang kedua, dengan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali amal-amal yang menyimpang. Salah satunya adalah sholawat. Maka bagaimana sholawat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan yang diajarkan oleh manusia, oleh ustadz, oleh mubalik, oleh kiai. Ketika itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul, maka jangan dilakukan. Saya pernah datang ke rumah famili saya di Sidoarjo. Di atas bupet ada sebuah buku. Saya penasaran buku apa ini. Saya ambil, saya baca. Ternyata apa? Fadilah sholawat. Wah, menarik ini. Saya lihat, saya baca. Barang siapa membaca sholawat ini, ada bacaan sholawatnya sebanyak 313 kali, maka dia akan mendapatkan ini. Barang siapa membaca sholawat ini 1000 kali, dia akan mendapatkan ini. Barang siapa membaca sholawat ini sekian kali, akan mendapatkan ini. Maka targetnya adalah keuntungan duniawi, materi. Dan ini tentu menjadi daya tarik umat Islam. Padahal amal ibadah dalam bentuk apapun, itu targetnya bukan duniawi, bukan materi. Targetnya adalah ibadah. Targetnya adalah mendapat ridha Allah. Maka ketika Allah ridho, maka semuanya dibereskan oleh Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Demikian bahasan kita pada subuh hari ini tentang tawasul. Bagaimana tawasul yang dibenarkan oleh agama dan bagaimana yang dilarang oleh agama.
Wonten tanya jawab ta? Mboten. Oh, mboten ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada kita agar kita dapat melaksanakan syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semua tidak hanya berkumpul di dunia, mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.